Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azga Zuhro Zakiyah, jurusan Sosiologi kelas A semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Kebudayaan. Salah satu cagar budaya yang ada di daerah saya adalah Candi Cangkuang. Cagar budaya Candi Cangkuang yang berlokasi di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, berada di sebuah daratan di tengah danau kecil, sehingga untuk mencapai tempat tersebut orang harus menggunakan ratu. Di kawasan ini ada sebuah candi yang bisa ditemui di Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles. Cangkuang sendiri berasal dari sebuah tanaman yang bernama pohon cangkuang, yang banyak tumbuh di sekitar daerah ini. Candi ini ditemukan pada 9 Desember tahun 1966 oleh seorang ilmuwan Sunda yang bernama Uka Chandra Sasmita. Uka menemukan candi berdasarkan buku yang ditulis oleh seorang Belanda bernama Vonderman pada tahun 1893. Mulanya, Uka tidak menemukan apapun di lokasi tersebut sesuai dengan petunjuk Vonderman. Yang pertama ditemukan justru sebuah makam kuno yang bertuliskan Arif Muhammad. Candi tinggalan zaman Hindu di tanah Pasundan ini meninggalkan sejuta misteri, sebab di kaki candi terdapat sebuah makam kuno yang dikeramatkan. Itulah makam Eyang Arif Muhammad, yang merupakan tokoh penyebar Islam mantan perwira Kerajaan Mataram. Hampir tiap hari, lokasi ini ramai didatangi orang, kecuali hari Rabu. Namun, batu-batu andesit yang berserakan dipastikan itu merupakan bagian dari bangunan candi. Setelah disusun kembali, diketahuilah bahwa Candi Cangkuang ini berasal dari abad ke-8 karena dilihat dari kelapukan batu dan segi pahatannya. Di Candi Cangkuang terdapat sebuah kampung adat yang menandakan penyebaran agama Islam di sana. Kampung adat tersebut bernama Kampung Pulo, yang letaknya berada di kompleks Candi Cangkuang yang persis sebelum pintu masuk ke candi tersebut. Menurut juru pelihara Candi Cangkuang yang bernama Umar, penduduk Kampung Pulo merupakan keturunan dari almarhum Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Katanya, waktu itu Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad menyebarkan agama Islam di sini, yaitu di Desa Cangkuang, Garut. Kebudayaan berawal dari kata budaya, dan budaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang berarti akal atau budi. Jadi, kebudayaan adalah suatu hal yang berhubungan dengan akal dan budi. Namun, ada beberapa ahli yang mencoba mendefinisikan apa itu budaya. Menurut Sulaiman Sunardi dan Selo Sumarjan, kebudayaan adalah sebuah hasil karya cipta dan rasa dari masyarakat. Sedangkan Koncoran Ningrat menyatakan bahwa kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem gagasan dan tindakan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Lalu menurut J. Masyonis menambahkan bahwa kebudayaan merupakan cara berpikir, cara bertindak, dan objek material yang bersama-sama membentuk cara hidup manusia. Kebudayaan meliputi apa yang kita pikirkan, bagaimana kita bertindak, dan apa yang kita miliki. Peradaban adalah seluruh hasil budidaya manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik fisik maupun non-fisik. Masyarakat yang maju dalam kebudayaan tertentu berarti memiliki peradaban yang tinggi. Peradaban memiliki ciri-ciri dan karakteristik untuk memperjelas dan membedakannya dengan kebudayaan. Sebab, peradaban dan kebudayaan merupakan hal yang berbeda. Setiap masyarakat memiliki peradabannya sendiri dan ditandai dengan kehidupan yang nyaman. Selain itu, peradaban memiliki wujud moral, norma, estetika, dan estetik. Hinterland adalah suatu daerah yang berfungsi sebagai pemasok dan pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok, serta tempat produksi komoditi ekspor. Hinterland berada di daerah yang terletak di belakang pesisir atau tepian sungai. Istilah ini secara khusus diterapkan untuk daerah pedalaman yang terletak di belakang pelabuhan dan didaku oleh negara yang memiliki pesisir tersebut. Daratan Gegir merupakan kawasan pelabuhan tempat produk-produk dikirim ke pelabuhan untuk pengapalan.
Istilah ini juga merujuk pada kawasan yang melingkari kota madya atau kecamatan. Cultural determinism adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat yang ditentukan oleh kebudayaan masyarakat itu sendiri. Yang berarti bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan adanya oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. Kemudian, Herkovits memandang bahwa kebudayaan sebagai sesuatu yang superorganik karena kebudayaan yang turun-temurun dari generasi ke generasi tetap hidup. 7 unsur kebudayaan universal terdiri dari bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Unsur kebudayaan nasional terdiri dari Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bendera merah putih, dan bahasa Indonesia. Yang pertama ada Abangan. Mereka adalah umat muslim tradisional yang berarti mereka masih menerapkan dogma-dogma agama tradisional Jawa yang mencampurkan ajaran Islam dengan agama Buddha, Hindu, dan animisme. Anggota dari kelompok ini umumnya bertempat tinggal atau berasal dari wilayah pedesaan. Yang kedua ada santri. Kelompok ini bisa disebut sebagai umat muslim ortodoks. Mereka umumnya bertempat tinggal atau berasal dari wilayah perkotaan dan lebih berorientasi pada masjid dan Al-Quran. Yang ketiga ada priai, yang merupakan kelompok bangsawan tradisional. Namun karena ini merupakan kelompok kelas sosial dan bukan kelompok agama, maka kelompok priai ini tidak dimasukkan dalam pembagian masyarakat. Menurut saya, dalam tulisannya kurang mewakili Islam secara keseluruhan di Indonesia, karena masih banyak Islam lainnya di luar Jawa, seperti Aceh, Padang, Sulawesi, Nusa Tenggara, Madura, dan sebagainya. Akan tetapi saya menghargai Graetz, karena telah memberikan pandangan tentang Islam di Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Alhamdulillah semua pertanyaan telah saya jawab. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.